Yang paling pertama tuh mungkin 10 sampai 12 ya. 10-12 square meter ya? Kecil, itu very very small. Jadi bisa dibilang budgetnya tuh dulu minim banget kalau misalnya. Minim. And to be honest, I think as a founder, kalau lu mikir lu paling pinter di lu punya perusahaan, wah itu udah susah. Kayak ya mimpi apa gua, kayak tiba-tiba punya ide mimpi minta 100 miliar gitu dari orang lain. Kayak budgetnya kira-kira untuk cabang lu pertama sebelum ke funding itu berapa sih? Wah, itu kecil sekali. Mungkin I would say about Oke, hari ini gue catch up sama James, salah satu founder Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah unicorn F&B pertama, dan itu kok bisa sih perusahaan yang baru dimulai tahun 2017, sekarang udah bisa punya 800 cabang. Apa yang ngebedain Kopi Kenangan dengan kopi-kopi lainnya? Dan gue mau fokus ke bagian-bagian awal, waktu awal-awal ngerintis. Dan James ternyata baik banget mau nge-spill berapa modal pertamanya, balik modal cabang pertama itu berapa cepat, lalu gimana caranya dia bisa mendapatkan investor, lalu juga tentang karir. Dia kan udah ada ratusan karyawan, dan kalau misalnya kita mau fokus untuk kembangin karir, gimana sih caranya supaya kita bisa diberikan kesempatan untuk naik. Jadi ini kesempatan buat dengerin langsung dari praktisi pengusaha sukses yang mau cerita dan berbagi gimana sih caranya dia ngebangun usaha dari awal. Let's go! Oke, thank you banget. Hari ini gue kedatangan tamu yang super spesial. Gue nggak tahu kenapa gue bisa sangat beruntung bisa dapat waktunya dia. Gue pernah ngobrol sama partnernya, sekarang gue ketemu dan gue ngobrol sama James langsung. Partner itu Edward. Beliau ini adalah founder dari Kopi Kenangan. Semua orang pasti tahu, udah nggak perlu introduction. Tapi in your own words nih bro, boleh nggak bro? Lu sedikit sharing apa sih Kopi Kenangan dan kenapa itu berbeda sama coffee shop yang lainnya? Kita sih, as you know, kita kan Kopi Kenangan yang dari lokal ya, Indonesia ya. Mungkin kalau kita ngomong, kita mulai di 2017, yang bikin kita beda sih business model ya, actually. Kalau kita ingat mungkin di 5 tahun yang lalu, kita ngomong coffee shop is always yang gede kan, 100 meter, 150 meter. Terus yang buat orang mikirnya ke coffee shop tuh buat duduk, actually ya kan. Tapi at that time kita ganti business modelnya. Kita melihat, oh, coffee ini nggak harus kayak gitu, bisa aja grab and go. Makanya waktu itu kita punya outlet pertama kita tuh mungkin sekitar 10 meter. Jadi, tapi at the same time kita jual kopi yang kualitasnya sama dengan the big players, cuma harganya mungkin at that time mungkin 30-40% lebih murah gitu. And the way we can do it karena we change the business model. Yaitu ya kita nggak harus tempat gede, tempatnya kecil, kualitasnya sama, but we sell more, grab and go. Jadi bedanya itu adalah lebih kecil, kualitasnya sama, harga lebih murah. Betul. Gitu kira-kira. Oke, terus lu kan udah dapet 233 juta Betul. US dollar funding. Itu 3,5 triliun rupiah gitu kan. Dan sekarang lu udah punya 800, kalau nggak salah 878 cabang di 64 kota gitu kan. Tapi kalau misalnya gue bahas lu yang sekarang, mungkin banyak orang ngerasa terlalu jauh buat gue gitu. Kayak gue nggak bisa belajar apa-apa dari lu. Jadi gue pengen tarik balik lu ke masa awal-awalnya deh. Di hari pertama, atau enggak bahkan sebelum lu mulai Kopi Kenangan gitu kan. Kayak apa sih dalam pikiran lu dan gimana caranya lu mulai ke tahap lu buka cabang yang pertama gitu? Jadi sih banyak yang nanya kita ya, kenapa bisa mulai kopi gitu ya. I think ada beberapa yang kita lihat ya. I think first one yang tadi udah di-mention ya, kayak kita lihat ini ya, there's a missing gap in the coffee market gitu. Baik lagi kalau kita ngomong 2017, orang Indonesia tuh di mana sih kalau sehariannya pasti di kantor, di mall, begituan ya. Tapi kalau kita ke kantor, ke mall, kita lihat semua coffee itu yang harganya at that time tuh 40-50 ribu. Karena ya baik lagi, konsepnya itu adalah big coffee shop ya kan. Sedangkan kalau kita lihat kayak misalnya bubble tea yang waktu itu juga ada bubble tea 20 ribu gitu. Kenapa nggak ada coffee yang affordable? Ya kan, so that's one. Satu, kita mikir there's a missing gap in this coffee market gitu. Especially kan coffee is a daily drinks ya. Yang benar-benar dan bukannya cuma tren yang baru. Emang udah dari dulu orang udah minum kopi gitu. Jadi we saw there's a missing gap. Terus secondly juga pas kita masuk ke market ini, kita juga bawa produk baru gitu. Jadi kalau kita ingat lagi 5 tahun yang lalu kan ada tren apa? Kopi susu gula aren. Which it is something yang very localized, very Indonesian, yang nggak di-offer sama this big coffee chains, right? Jadi kita lihat, oh oke, kita ada missing gap di market ini, kita lihat kita juga masuknya dengan product differentiation. Again, we repackage it, business modelnya juga yang tadinya coffee shop gede, kita bikinnya jadi kecil, makanya kita decide, at least we have a few things yang covered, yang make us different than the current incumbent players.
Makanya kita berani masuk ke bisnis ini. Oke. Tapi gue mau punya follow up pertanyaan dari situ ya. Soalnya kan kalau misal perbedaan itu adalah tadi kan kayak harga, habis itu rasanya harus kualitasnya sama, terus habis itu tempat lu bisa kasih harga lebih murah dengan kualitas sama gara-gara space yang lu sewa juga lebih kecil-kecil gitu ya. Mungkin cost-nya jadi jauh lebih rendah. Tapi apakah ada lagi ya perbedaan? Soalnya waktu gue pertama kali ke Kopi Kenangan, gue inget kapan ya itu 2019 kalau nggak salah, yang di Menara Standar Chartered yang pertama kali gue pergi. Itu jam 11.30 yang nanti itu panjang. Yang nanti itu panjang itu sebelum dapat fundraise kalau nggak salah. Jadi mungkin sih, I think rasa kan is actually one thing lah. Actually rasa lumayan penting ya, karena baik lagi kalau F&B ya, menurut kita your product itu ya penting banget gitu. Karena kita mau harga semurah apapun, produk yang nggak enak dan nggak konsisten ya. Kalau nggak konsisten gitu ya, juga orang nggak mungkin balik gitu kan. Jadi of course rasa itu nomor satu. Tapi mungkin juga yang satu lagi yang bikin kita bisa rame walaupun kita belum ada funding, kita juga outletnya masih kecil, mungkin dari segi branding kita gitu. Karena kalau kita lihat at that time gitu ya, kalau sekarang mungkin orang mikir wah namanya Kopi Kenangan yang lucu-lucu tuh banyak gitu ya. Tapi at that time tuh we were the first one gitu. Yang lain-lain mungkin namanya lebih kayak anak-anak indie, anak-anak Jakarta Selatan yang keren-keren. Nggak ada yang namanya agak lucu yang nyeleneh yang stands out gitu. Apalagi dulu kita punya produk kan until now yang masih best seller kita Kopi Kenangan Mantan. Ya kita bilang, oh kayak mantan kamu manisnya di awal, pahit di belakang gitu kan. Jadi at that time tuh bener-bener brandingnya kita stands out. Jadi at the very least orang kalau mau lagi lihat, misalnya kita ke GoFood apa GrabFood, you can see pas cari kopi pasti kan ada puluhan ratusan gitu. Apa yang bikin kita kayak, oh gue pengen pilih ini gitu. At that time, oh namanya Kopi Kenangan, apalagi Kopi Kenangan Mantan gitu. Jadi branding pun juga we were actually one of the very first one yang bisa dibilang brandingnya out of the box gitu. Nah, tapi ini kan kita ngomongin dari awal-awal kan. Saat awal-awal sebelum udah punya funding yang segitu gede, kalau nggak salah funding pertama $8 juta. Itu 120 miliar tuh funding lo. Tapi kita ngomongin sebelum lu punya itu kan. Bahkan lu sebelum lu punya itu, lu udah punya branding ini. Nah, gimana caranya sih lu dapat branding ini? Apakah ini tuh sebuah thought process, sebuah strategi yang lu udah bikin dari awal? Oke, gue emang sengaja gue pengen branding ini. Atau ini tuh sebenarnya lu sama partner lu Edward kayak kebetulan, kayaknya ini bagus nih, tapi kita jalan aja deh, kita coba lihat gitu. Kayak apakah branding supaya kita bisa mencapai ke sebuah kesuksesan itu bisa di planning dari awal gitu? To be honest sih, kalau misalnya kita jujur aja ya pemikiran sih thought process ada ya, tapi I think namanya kita juga dulu mama and pop shop gitu ya, nggak bukannya mikir yang kayak oh branding harus kayak begini yang kita pakai agency gitu, nggak, ini kan kita bikin sendiri ya. Namanya mama and pop nggak ada duit gitu. Cuma mungkin yang kita bisa rangkumkan dah yang kayak oh kenapa bisa milih ini, kita merasa there's a differentiation in the branding gitu. I think that's the key thing gitu kan. Kayak ya mungkin kita nggak mikirin oh brandingnya bisa sampai gimana, cuma yang kita pikirin ini branding ada differentiation-nya nggak sih di dalam ocean of a lot of brands gitu. And to be honest, I think that's the key thing with any businesses ya. Kita mau ngomong branding, mau ngomong produk, business model, ya is there any differences between yours and your competitors itu? Kalau enggak ya udah lu sama-sama aja kan. Ya. Nah tapi di awal-awal itu sebelum lu mendapatkan funding ya, lu tuh udah punya berapa cabang sih? Waktu itu kita tuh, jadi 2017 kita jalan 5 cabang kita. Kita one year 5 cabang, akhirnya kita dapat funding dari Alpha. Itu berarti setelah 5 cabang? Setelah 5 cabang ya. Jalan. Jadi one year kita jalan, 2017, 2018 kita dapat dari Alpha. Oke. Terus sebelum gua deep dive ke sana deh, lu kan mulainya dengan partner lu kan, Edward kan. Nah, banyak orang yang beranggapan kalau misalnya mulai bisnis itu tentu ada 2 school of thoughts lah ya, ada 2 cara pikir. Pertama tuh ada yang oke, gue mau partneran. Tapi ada yang kedua tuh ngerasa sayang gitu. Oh kalau misalnya gue partneran sama dia, gue mesti bagi kue dong sama dia 50-50 gitu kan, gede banget 50% gitu kan. Nah menurut lu kayak gimana sih? Kapan menurut lu worth it, oke buat lu ngebagi kue ini sama orang lain gitu? Kayak kriteria apa yang lu pegang gitu? Sebetulnya ya kayak lu ngomong ya plus minus ya. Tapi at the end of the day, I think yang penting ya dua-dua, namanya partner-partnernya juga beruntung-beruntung lah ya, cocok apa nggak cocok gitu ya. Teman bisa dari cocok, bisa partner bisa nggak cocok gitu. Tapi I guess one of the things yang penting sih adalah work ethics-nya sama apa nggak gitu, ya kan. Kalau waktu itu gue juga tahu dia orangnya kerja keras, ya gue nggak tahu ya dia tahu gue kerja keras apa enggak ya. Cuma ya maksudnya gue tahu dia orangnya kerja keras, ya gue merasa oh ini orang yang gue bisa percaya dalam sisi kerja gitu.
Dan emang kita dua-duanya kalau kerja sih nggak ada kayak bagian lu ini, bagian gue ini gitu, nggak ada gitu. At least from the beginning kayak gitu kan. Jadi ya ribut-ribut itu nggak ada gitu kan. Nah, apakah worth it to divide the pie? Balik lagi ya, menurut gua kalau ya again ya experience gua sih ya it's always been positive kan. Karena gua ngerasa ya kalau punya partner ini ya kita susah bareng-bareng, kita seneng bareng-bareng gitu kan. Dan juga kita juga ada orang untuk tukar pikiran ya kalau misalnya ada isu gitu. Jadi ya it depends lah. Tapi my experience has been positive sih. Tapi cara awalnya kayak gimana? Apakah lu tadi kan lu bilang lu dari awal lu nggak ini kan nggak kasih stance, nggak kasih statement bahwa Edward ini bagian lu ya, ini bagian gua ya. Nah justru pemikiran gua bukannya itu justrunya harus ya, kayak supaya clear gitu. Oke ini bagian lu yang kerjain, ini bagian gua. Atau menurut lu itu justru jangan atau kayak gimana? Bukannya gue bilang nggak ada ya, sebetulnya ada lah kurang lebihnya gue apa dia apa gitu. Cuma bukan yang kayak kalau bagian gue ini doang, udah dia nggak mau tahu. Gitu. Oke. Gitu. Sama, jadi kayak saling bantu lah gitu. Ngerti. Tapi kalau misalnya dari pengalaman lu ya dengan partner ya, kenapa ini positif? Kayak apakah ada suatu hal yang dia tuh expert dan lu tuh enggak, dan sebaliknya lu tuh yang expert dia tuh enggak, boleh share nggak sih kayak gimana kalau gitu? at that time sih dia kan emang dia udah punya bisnis sendiri tuh. Jadi dia ada kenalan dengan mall-mall kan. Oke. Dengan mall-mall, dengan beberapa properti, dan itu penting banget. Dan actually itu one of the hardest part buat kita di awal ya. Karena sebagai brand yang kita nggak punya nama, mau masuk ke mall itu not that easy gitu kan. Jadi dia ada kenalan situ-situnya, jadi dia kadang-kadang bantuin buka jalan gitu. Ya mungkin gue kadang-kadang yang on the ground-nya gitu. Jadi pembagian seperti itu lah. Oke. Terus di awal-awal emangnya kayak dari 5 cabang ini ya, itu distribusinya kayak gimana sih? Apakah semua itu di mall, 5-5-nya, atau ada yang kayak yang kecil-kecil di tempat mana gitu? Jadi actually yang dari 5 ya, mungkin gini, jadi thought process kita actually lumayan kita pikirin ya. Jadi outlet pertama kita tuh actually tuh di lobi kantor. Lobi kantor. Kantor apa? Menara Standard Chartered itu. Menara Standard Chartered. Itu pertama. Itu pertama. Oke. Ya of course satu budget kita nggak banyak lah ya. Iya, karena mau kan lebih mahal ya. Cuman itu tempatnya enak banget itu. Soalnya space-nya nggak gitu gede, tapi ngantrinya panjang itu. Actually itu agak unik ya, karena kalau misalnya lu perhatiin, walaupun dia di lobby, tapi dia tuh ketutupan di belakang betul, eskalator. Jadi orang masuk pun sebenarnya nggak lihat. Oke, ngerti. Terus kalau lu perhatiin sebelah kanannya tuh ada kiri kanan ada dua pemain besar. Terus ada satu lagi di sebelahnya lagi ada convenience store yang juga jualan kopi. Oke. Terus kalau kita ngomong seberangnya lobby cuma nyebrang doang, itu ada pasar-pasar yang jualan kopi-kopi murah. Oke, menarik. Ya kan? Jadi yang high-nya udah diambil, yang low-nya udah diambil, atau yang middle-nya mungkin udah diambil juga gitu. Makanya pas kita masuk ke situ orangnya kayak, lu yakin nih mau masuk ke sini? Ini kan kompetitornya udah banyak dan gede-gede juga. Tapi waktu itu kita thought prosesnya, oke, nggak apa-apa. Kalau kita di sini, karena baik lagi pas kita masuk sini kan kita nggak bisnis modelnya, kita juga udah bilang ini beda bisnis modelnya dibandingin yang di other guys, dari pricing point, dari tempatnya segala gitu kan ya. Kita merasa kalau di sini gue bisa sukses, artinya gue mungkin di tempat lain juga bisa sukses gitu. Dan kebetulan emang yang outlet pertama kita tuh sukses banget gitu. Nah abis itu kita ke kedua, kalau kita nanya apakah belum mall, karena belum lagi kita mau ke mall juga nggak ada duitnya, nggak ada uangnya, sama belum ada namanya gitu kan. Yang kedua kita tuh di Mayapada Tower. Office building justru ya. Dan itu sebetulnya kalau kita lihat ya, itu cuma mungkin kalau orang jalan gitu ya, paling 5 menit, nggak terlalu jauh dari Menara Standard Chartered gitu. Oke. Nah, pas kita bikin itu thought process kayak gini. Oke, kita sekarang kantor udah bisa nih di Standard Chartered. Kalau kita buka outlet yang deket, bakal kanibal nggak sih? Atau actually dia punya captive market sendiri. Jadi pas kita buka di situ, tahu-taunya bahkan lebih gede dua-duanya. Karena mungkin dari brandingnya sekarang yang tadi cuma di satu outlet, sekarang udah punya 2 outlet, orang lebih tahu gitu kan. Akhirnya yang ketiga kita tuh buka di Semi Mall, Setiabudi. Setiabudi, oke. Itu kan dia kan mall tapi kantoran juga. Iya. Ya kan, jadi kita itu our first dip kayak, oke, nih kantoran nih gue bisa nih. Sekarang kalau gue, orang kantoran suka, tapi kalau orang yang nggak kantoran suka nggak sih sebetulnya? Sukses juga, dan akhirnya tuh mall pertama kita tuh mungkin outlet kelima ya, itu di Kokas. Di Kokas akhirnya kita bisa dapat tempat, dan itu boom banget gitu. Jadi setelah itu ya kita lihat, sebetulnya nih distance is not an issue.
As long as jangan terlalu dekat lah ya, maksudnya ya relatively oke gitu. Untuk archetype office, mall ini bisa jalan gitu. Customer saya boleh beda gitu, kayak tipe customer saya beda, tapi produknya actually jalan buat customers gitu. Jadi ya kurang lebih sih kayak gitu ya. Kalau misalnya yang lu punya cabang pertama ya, yang mana Standard Chartered ya, itu berapa square meter sih? Lu tahu nggak, inget nggak? Yang paling pertama tuh mungkin 10-12 ya. 10-12 square meter ya? Kecil, itu very very small. Jadi bisa dibilang budgetnya tuh dulu minim banget kalau misalnya cabangnya cuma segitu ya. Mungkin lebih mahal ke ininya kali, machinery-nya, mesin-mesin equipment-nya gitu ya. Kayak, gue nggak tahu apakah lu boleh share atau nggak. Kayak budgetnya kira-kira untuk cabang lu pertama sebelum funding itu berapa sih? Wah, itu kecil sekali. Mungkin I would say about sekitar 200-an kali. 200 juta? Iya. Karena kan kayak, misalnya kayak sekarang orang tahu ke Kopi Kenangan, lihat kita pakai La Marzocco, which is known as the Mercedes-Benz of like coffee machine, right? Tapi ada time kan nggak punya uang, bro. Jadi kita dulu pakai mesin, ada lah mesin lebih murah. Ya everything semua lebih murah lah. Ya kan? Wow, oke. Terus habis itu, cuman setiap kali lu jalan, lu tuh punya prinsip ini ya, kedengeran tadi ya, kayak ini kayaknya kemungkinan besar bisa ini, tapi kita pengen tes dulu. Sebenarnya lu juga not sure 100% gitu ya pas lu mau mulai ya. Kayak seberapa pede sih waktu lu pengen buka cabang yang pertama, lalu yang kedua tadi, lalu yang kedua kan gara-gara itu deket sama yang pertama. Lalu yang ketiga, apalagi yang ketiga itu beda, itu semi mall gitu kan. Nah, setiap kali lu ngebuka sesuatu, apakah lu punya conviction bahwa oke, gue pede banget nih 100% pasti jalan? Atau kayak menurut lu probabilitas saat itu tuh berapa persen gitu? Wah, kalau misalnya ngomong pede banget sih tentunya sih enggak sih ya. I can tell you for example yang kita buka yang Setiabudi ya. Itu actually the first week gue agak takut itu. Jadi gini, kan kalau kita biasa buka di mall kan biasa kita ada banner kan, dikasih banner lah sama mallnya gratis gitu. Waktu itu tuh pas kita buka, bannernya belum dipasang. Jadi ya that first week, wah salesnya udah deg-degan juga gitu. Wah ini bisa jalan apa enggak? Pas banner itu dipasang, akhirnya orang mungkin baru tahu, baru datang itu baru gue mulai ini. Jadi kalau misalnya tanya probability ya, we never know, right? Kayak kita selalu punya, we always have a business strategy segala-segala gitu. We just to make sure kayak, oh yang kita pikirin tuh benar gitu. Jangan kita mikirnya setengah-setengah terus nanti nyesel gitu kan. Ya mungkin lebih di situ sih ya. Tapi kalau misalnya lu boleh kasih angka ya, probabilitas berapa persen sih menurut lu Kansu sebelum lu buka the first one atau the second one atau yang ketiga gitu kan? Aduh, susah juga. Susah, oke. Sip. Terus kalau misalnya menurut lu kayak dari awal lu mulai sampai sekarang, tapi mungkin gue pengen fokusinnya ke yang awal-awal deh ya. Kayak apa sih challenge yang menurut lu yang paling berat gitu so far ya? Mungkin dan juga mungkin pertanyaan keduanya adalah apakah setelah dapat duit justru semua challenge itu justru jadi jauh lebih ringan. Soalnya kan lu sekarang duitnya udah dapat $200 juta, 3T gitu kan, lu bisa hire CEO yang ini, CEO-nya itu kayak. Kalau misalnya challenge sih mungkin, I think one is not, satu mungkin nih nggak bisa ngomong challenge saya, tapi ya we have to do everything by ourselves kan. Kayak I think ini pertama ya, waktu awal-awal. Awal-awal ya kayak ya kita jadi HR sendiri, kita jadi finance sendiri, operation sendiri gitu kan. I think sometimes tuh founder tuh kayak new founders gitu ya, kayak kadang-kadang tuh mereka lupa gitu kayak ini lo awal-awal lu sendiri bukannya lu hire orang gitu. Itu yang mungkin tuh lupa itu. Tapi it's a challenge. I think it's a learning process kan. I think you have to go through that to appreciate what nanti dapatnya apa dan kedepannya gimana gitu kan. Terus ya another thing ya of course ya big thing ya kita kan belum ada nama gitu. Jadi nggak susah gitu kayak mau ketemu mall itu susah nggak dipandang gitu kan mau ketemu landlord juga mall apa ruko gitu juga susah gitu kan ya. Terus juga kalau misalnya kita mau ketemu supplier juga dipandang sebelah mata. Jadi ya muka badak aja sendiri gitu kan. Ya of course dengan ada funding ya itu is much easier kan. Not the funding per se, but then the news lah ya kayak Kopi Kenangan sekarang dapat segini. It gives legitimacy to the brand kan. Orang jadi percaya gitu ya. Jadi orang percaya gitu. Tapi I think with funding ya it's another set of problems kan. Not problems lah, challenges gitu. Kayak yang tadinya kita mom and pop shop, sekarang gimana nih cara kita turn this into a proper professional corporation business gitu kan. Emang bedanya di mana? Kalau misalnya sebelum dan sesudah gitu kayak yang apakah gara-gara grow-nya dituntut sama visi supaya jadi jauh lebih cepat kah? Atau gara-gara lu khawatir dari segi taste-nya itu jadi bisa beda-beda gara-gara lu punya 100 cabang atau yang gimana sih yang paling actually everything gitu kan. Kalau kita ngomong dari growth rate gitu kayak kan kita waktu itu punya 5 gitu. 5 dalam berapa lama yang itu? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun kan.
Lu udah agresif juga ya? Sebelum funding lu udah agresif juga sebenarnya 5 tahun. Tapi itu ada misconception ya, kayak kalau kita ngomong traditional business, oh lu punya 5 tahun ya agresif. But then if you tell me pas dapat duit pertama dapat funding, terus tahun depan gue bilang ke VC gue bilang gue hasil 10. Wah, itu bisa marah itu VC gue kan. Kan mereka pinginnya bukan cuma growth, ya lu grow doang. Well, I think the point of VC funding kan adalah how do you achieve this scalable and rapid growth gitu. Jadi kalau punya tambah 5 doang ya nggak mungkin gitu. Jadi of course that's a challenge kan, kayak oke, gue dari yang tadinya 5, gue pingin ke 50, itu gimana? Dari segi, oke, gue punya funding ya, tapi kan it's not all about funding, nyari lokasi, nyari kontraktor yang bisa memastikan all the quality yang dibikinnya semua sama. Terus sekarang Beans gitu. Beans dulu kita yang the first 5 outlets kita beli itu bro dari Bandung. Tiap minggu bolak-balik dari Bandung. Ya kan? Sekarang mau punya 50 mau gimana? Nggak mungkin bisa gitu, nggak mungkin bisa. Dan gimana caranya supaya produknya konsisten. Terus hiring untuk 50 cabang. Dan untuk maintain quality, it's not the same thing gitu kan. Kayak dengan lu 5 cabang sama 50 cabang. Jadi it's a new set of challenges gitu. Kayak gimana yang tadinya ini perusahaan yang mom and pop, sekarang kita mau transform ini supaya lebih corporate gitu ya kan. Kayaknya kalau misalnya gue dengar dari lu ngomong, kayaknya perbedaannya itu, waktu sebelum dapat funding, lu itu lebih fokus sebagai eksekutor. Lu yang ngejalanin sendiri gitu. Tapi setelah funding, lu lebih ke sistem creator gitu ya. Betul. Kayak nggak bikin sistem supaya ini bisa jalan tanpa lu yang sendiri pergi ke Bandung, tanpa ya kayak anak lu mungkin yang cariin tempat gitu-gitu ya. Dan itu sih sebetulnya kayak gue sebagai founder ya, I mean I said this a few times already, I gain an appreciation sama HR ya. Kayak dulu kan gue juga kerja profesional gitu. Gue kerja profesional, kalau HR kan tadinya cuma terima gaji doang kita kan. Kayak aduh apa sih lu gitu kan. Tapi kayak dengan jadi founder kayak to make a great company you need great people kan. And then finding people is not easy, right? That's one. Kayak finding people is not easy. Terus creating a system is also not easy gitu. Jadi I have a lot of appreciation sama HR sekarang. Gara-gara lu pernah mengerjakan itu. Iya, gitu, betul. Tapi mungkin boleh sedikit background nggak sih? Kayak lu tuh dulu, atau Edward ya, kayak punya nggak sih background kayak di coffee company, pernah kerja di situ, jadi lu ngerti cara bikin kopi yang enak tuh kayak gimana? Atau nggak lu punya, tadi kan lu ngomongin salah satu pentingnya adalah branding gitu kan? Atau nggak dari segi company strategy, ya kan dari segi harga, abis itu dari segi size harus yang kecil. Nah, apa sih background yang lu lihat dari kemarin-kemarin sampai lu tuh bisa, yang menurut lu justru yang paling meningkatkan probabilitas supaya lu bisa memulai kopi kenangan gitu? Kalau gue sendiri sih gue nggak ada experience di F&B ya. Dulu gue kerja di a media company di Indonesia, one of a big MNC group in Indonesia. Lebih investor relation sama ada marketing lah. Gue dulu ada ngelakuin digital marketing buat online travel agency. Jadi kalau F&B sendiri tuh nggak ada sebetulnya. Kalau Ed dia punya tea house kan, Lewis and Carroll. Dia punya Lewis and Carroll. Jadi F&B dia juga dari situ lah ada gitu. Tapi overall ya kita kalau ngomong dunia kopi ya kita nggak ya at that time bisa dibilang newbie juga lah ya. Tapi I guess the key for us itu ya kita belajar dari orang yang udah melakukan sebelum kita gitu. Jadi di sini gue boleh sebut-sebut apa gitu. Boleh, terserah. Nah, mungkin nggak salah. Tapi kan F&B ini bukan sesuatu yang baru. It's not rocket science. Bukannya gue inventing something yang baru gitu. Ya gue lihat aja yang brand global yang sukses di sini, brand lokal yang sukses di sini, mereka ngapain sih? Ya kan? Pricing mereka gimana? Ya kan? Packaging mereka gimana? Branding mereka gimana? Ya, dan dari itu ya kita belajar dari mereka lah. Kayak we learn dari orang yang udah melakukan lebih bagus dibanding kita gitu. Dan gimana cara kita put our own version to it lah. Ya. Jadi bukan dari pengalaman lu kemarin. Jadi menurut lu ya, kayak kan banyak orang yang punya anggapan gitu ya. Kalau misalnya lu mau jadi startup founder, harus ada pengalaman dulu gitu. Pengalaman misalnya ya apapun itulah. Misalnya kayak dia pengen mulai startup delivery atau startup e-commerce itu kan. Harus punya pengalaman dulu dong di situ dong. Supaya lu waktu mulai, you know what you are doing gitu kan. Tapi kalau misalnya yang ngomong ini kesannya kayak lu punya pengalaman kerja sebelumnya, tapi lu kayaknya soalnya apa yang lu mau lakukan itu berbeda. Jadi lu justru belajar dari sesuatu dari orang lain dari luar yang bisa meningkatkan probabilitas supaya lu sukses di seterusnya gitu. Jadi ya I think ya namanya kita founder pasti it's always a different journey, right? I cannot say which one is right, which one is wrong, right? Kayak lu ngomong ada yang pengalaman ya tentulah kalau misalnya for example lu mau bikin startup AI lu nggak punya background AI mau gimana juga kan ya kan.
Tapi in my case waktu itu, again ya mungkin ya namanya coffee shop juga it's not really bukannya yang secomplicated AI lah ya, ya kan. Jadi dari kita sih, I think dengan landasan kayak kita tahu bisnis itu lu mau bikin kalau sukses harus different, Oke. ya kan. I think yang tadi di awal kita udah ngomongin kan, Iya. differentiation-nya di mana aja sih ini, and then along the way ya kita belajar juga gitu, And to be honest, I think as a founder kalau lu mikir lu paling pinter di lu punya perusahaan, wah itu udah susah, nggak bisa gitu. Kayak I think it's a continuous process of learning ya. Karena tiap stage-nya tuh pasti lu ada sesuatu yang lu belum pernah jalanin. Ya kayak waktu itu lah, kayak oke, gue setahun pertama, 2 tahun pertama gue bisa jalanin coffee shop ini, gue udah belajar itu. Next stage-nya kan pas dapat funding, sekarang gimana cara gue transform ini gitu, ya kan. Terus pertama gue dapat funding sama gue terakhir dapat funding juga udah beda company-nya kan. Yang tadinya mungkin lo cuma pas abis pertama mungkin gue bisa 50-100, sekarang kayak mention, sekarang kita udah di 880 ya kan. Running 100 outlets and 880 outlets is different gitu kan. So it's a continuous learning process lah. Nah, terus waktu awal-awal ya, kan waktu awal-awal lu bilang lu belajar dari brand besar yang sukses gitu kan. Tapi sampai sekarang ya, ini mungkin gara-gara gue juga bukan orang F&B, jadi gue nggak ngerti gitu kan. Sampai sekarang itu gue masih nggak ngerti, oke, banyak yang sukses. Tapi banyak banget juga yang di spektrum satu lagi. Itu banyak yang tutup gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya di daerah rumah kita lah. Daerah rumah kita tuh, aduh, kayak pokoknya setiap 2 tahun lu balik lagi ke sini, gonta-ganti gitu. Kan F&B-nya gitu kan. Kayak, sedangkan kalau misalnya pikir-pikir kan, ya lu sih nggak belajar, lihat dong yang sukses, caranya gini gitu kan. Nah, apa sih yang lu lihat ya, yang membedakan orang yang membuka sesuatu F&B itu bisa jalan dan orang yang buka tapi tuh nggak jalan gitu? Kayak apa yang mereka mungkin missing out itu, atau mereka lupa, atau mereka nggak ngelihat gitu? Nomor satu, nggak in order lah ya, tapi salah satunya sih I think penting is location ya. Lokasi, oke. Location, kayak zaman sekarang kan kita tahu banyak F&B yang bisa franchise. Dan kadang-kadang tuh mindset-nya salah. Dia kayak, gue kebetulan punya tempat di sini, udah deh gue franchise aja gitu. Ya tapi kalau itu tempat mestinya buat bengkel, lu bikin buat restoran, ya nggak mungkin jalan lah. Ya kan? Jadi number one is location ya. Terus ya nomor 2 pasti produk lah ya. How different is your product from the rest gitu. Ya kalau lu jualnya ayam goreng, semua orang jual ayam goreng kuning juga, ya kompetisi gitu jadinya. Ya, nggak ada yang bikin kayak, gue perlu keluh. Kecuali lu bikinnya, ini ayam goreng dari Korea yang cuma ada di tempat gua, ya udah, itu bikin orang datang kan ya. Jadi differentiation itu juga penting, sama konsistensi sih menurut gua ya. Karena banyak ya kita lihat restoran, kita pas opening diundang atau apa gitu, makan enak, 3 bulan kemudian kita datang, mungkin owner udah ngeliatin, udah nggak enak, ya kan. So product consistency itu juga penting ya menurut gua, kayak especially kalau lu punya chain ya. Kayak kita contoh gitu, kayak kita pinginnya orang minum kopi kenangan di Jakarta, dia mau minum di Surabaya, mau di Medan, mau di Makassar, dia minum semua tuh rasa sama gitu. Dan of course service level juga semua sama gitu. Nggak boleh beda-beda. Karena kalau giliran udah beda-beda, kayak aduh gue pernah minum di situ nggak enak nih. Satu brand malah kena Satu brand kena semua gitu kan. Jadi ya itulah ya, menurut gue ada beberapa hal yang pentingnya di situ sih. Tapi kalau misalnya lu ngomongin kayak tadi ya, tadi kan lokasi, kompetitor, atau nggak product differentiation lah ya, sama yang terakhir adalah konsistensi kan. Kayak, ya gue juga ngerti sih masalah konsistensi ini pernah mengalami lah, kayak beda-beda taste, padahal brandnya sama gitu kan. Tapi kalau misalnya sebagai orang yang nggak ngerti ya, yang bukan di F&B gue gitu ya, gue selalu mikirnya, itu kan tinggal bikin resep, lalu lu tinggal ngikutin step A, pakai 50 gram ini, step B, lu pakai ini, lu hitung 50 gram atau nggak 20 mili pakai airnya ini, gitu kan. Apakah bukannya cuma semestinya kayak gitu, ini kayak factory, jalanin aja kayak gitu, atau gimana sih yang orang itu pada nggak ngerti sehingga itu jadi nggak konsisten? Yang orang nggak, jadi yang kita nggak take into factor kan, yang lakuin itu manusia. Oke. Betul kan? Kayak tadi lu ngomong kayak, yaudah kita takarin semuanya gini-gini. Bilang deh, gue udah takarin 20 mili, dia taruhnya 10 mili gimana? Ya kan, namanya orang juga kerja, mungkin dia capek, udah orderan banyak, kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi ya hal-hal itu, kita ada faktor manusianya yang melakukan tersebut gitu kan. Atau enggak mungkin dia lupa, ya kan? Bisa aja kejadian gitu. Jadi faktor manusianya sih yang biasa kita. Cara kopi kenangan gimana? Kita sih sebisa mungkin yang kita bisa automate, kita automate lah. Jadi contoh misalnya kalau lu minum kopi kan, kalau fresh coffee kan di ground, terus ada namanya di tamping. Kalau kita lihat di coffee shop pakai tamping gitu kan. Kita imagine nih,
lu tamping, lu mencet 10 kali, lu orang yang sama bakal beda. Bener dong? Yang namanya pertama lu masih kuat, yang kedua, yang ke-10 lu udah capek. Nah, itu kita pakai mesin, gitu kan. Kita pakai mesin, jadi semua tampingnya, pressure-nya semua sama, gitu kan. Terus misalnya untuk tadi lu bilang kayak nuang 10 mili gitu-gitu, kayak oke, misalnya nuang gula, gue pakai mesin gitu. Jadi gue tahu setiap keluar pasti milinya sesuai. Ya kan, kalau manusia baik lagi beda-beda gitu kan. Jadi beberapa hal yang kita bisa automate, ya kita automate lah. Jangan, ya tapi tentunya kan nggak mungkin semuanya bisa di-automate ya. Tapi kalau misalnya gue simpulin ya, kalau gitu ya, ini kan kita bagi 2 fase ya, kopi kenangan setelah funding dan kopi kenangan sebelum funding. Soalnya gue yakin 99% audiens itu kan nggak mendapatkan funding gitu kan. Yang gue baca tuh kayaknya di awal-awal saat lu mulai, ini waktu lu masih sebagai eksekutor gitu kan, masih lu sama Edward sebagai eksekutor, lu bisa pantau sendiri kualitasnya, makanya lu belum punya duit buat beli mesin-mesin itu, dan lu masih bisa kerjain sendiri, soalnya kualitasnya masih sesuai dengan apa yang lu expect, soalnya lu masih terlibat secara intens gitu kan. Tapi setelah udah dapet funding, dan lu selalu dapat 800 cabang, 900 cabang gitu kan, nah ini lu udah nggak mungkin datang satu-satu gitu. Makanya lu sekarang udah punya duit, dan lu jadi bisa investasi di machinery, supaya ini bikin jadi konsisten, gitu paling 2 fasenya kayaknya ya. Sama mungkin dengan funding, of course satu machinery yang bikin konsisten. Kedua ya internal checking kita ya. Jadi ini kita ngomong bodohnya kalau misalnya di F&B kan biasa lu lihatlah kalau manajer biasa datang dia pakai kertas, dia catat dia mungkin ada beberapa list of questions yang dia harus ngecek to make sure outletnya gimana. Kayak kita ya we use technology gitu. Karena kalau misalnya kita pakai report yang kertas, gue mau lihat report yang bulan lalu gimana, apa 2 bulan yang lalu. Kita pakai teknologi gitu. Jadi, misalnya contoh kayak, kalau misalnya ngetik kopi, grinder itu harus dikalibrasi. Karena kan kita nge-grind, kan lama-lama, blade-nya pasti ada kegesernya, harus dikalibrasi kan. Especially kalau misalnya kita sehari jualan berapa ratus cup gitu kan. Jadi itu kita foto gitu. Oke, jam berapa kita pastiin juga itu sesuai atau enggak gitu. Jadi beberapa sistem dan teknologi we put in place, di mana dari outlet sendiri kayak oke, kita udah ngelakuin ini, jadi reporting semua disistemin juga gitu to make sure ya sesuai. Dan of course tentunya salah satunya kita juga punya mystery shopper ya, yang dia datang ke outlet. Ya mungkin nggak semua outlet lah, nggak mungkin kan semua outlet datengin tiap berapa lama ya dia datang ke outlet, ada checklistnya juga. Terus kita ada scoringnya juga gitu. Very interesting. Jadi ya bikin a bit systematic lah ya. Systematic ya. Kalau misalnya ada 900 cabang sih harus kayak gitu lah ya. Terus di awal-awal ya kayak waktu lu punya 5 cabang, kapan sih lu ngerasa oke, this is it gitu. This is it tuh maksudnya tuh lu tuh ngerasa ini tuh bisa jadi jauh lebih besar daripada yang lu awal-awal pikirin ini mom and pop shop gitu. Gua sih ketika gua punya yang 5 cabang itu sih gua udah merasa wah ini bisa besar gitu. Tapi to be honest, we weren't really thinking about VC funding kan ya. Lu waktu punya 5 cabang, lu ngerasa ini bisa besar? Bisa besar, tapi kita ngomongin besar kayak ya kita bisa punya puluhan atau mungkin 100 outlet gitu kan. Ya itu it's big gitu kan, it's big already, right? Tapi kita waktu itu juga belum mikirin VC funding. Karena kan baik lagi kayak the nature of coffee shop kan orang nggak mikir it's a VC funded business kan. Cuma ketika kita dapat VC funding, itu yang benar-benar gue kayak, wah ini bisa besar banget gitu. Karena now we're talking about, okay, potentially we can be a very major player in Indonesia and outside Indonesia gitu. Ya kan, kalau dulu mungkin pas ketika gue mulai, gue kayak, gue punya 50-100 outlet 5 tahun, gue happy. Ya kan. Tapi dengan VC funding gue kayak, wah ini kayak bisa real banget nih. Oke, itu setelah lu dapet VC funding, lu kayak udah sink in gitu ya, kayak notion bahwa ada orang yang tertarik untuk mendanai segitu besarnya supaya lu bisa jual lebih cepat. Tapi bahkan sebelum itu deh, kayak waktu lu punya 5 cabang ya, apa sih yang suatu hal yang bikin lu sama Edward punya conviction gitu bahwa gue bisa loh minta dari VC 100 miliar lebih gitu. Soalnya kan kayak ya mimpi apa gue kayak tiba-tiba punya ide minta 100 miliar gitu dari orang lain. Again with business ya, I think luck also plays a factor ya, and timing ya. At that time I think lu juga tahu kan ada di China ada namanya Luckin Coffee kan. Jadi Luckin Coffee juga if I'm not mistaken at that time they were like the fastest unicorn. Jadi they raise a lot of money, berapa ratus juta dolar with a very high valuation. Jadi at the very least kita udah punya case-nya di comparison di luar kan kayak coffee business is something that is bisa di venture back gitu, right? It doesn't necessarily harus be your traditional business gitu. Jadi I think our timing juga benar lah ya, our timing benar. Jadi itu
kita kan mulai 2017, Luckin juga kurang lebih sama segitu. 2017, tapi ya of course they get VC funding, growth-nya jauh lebih cepat lah ya. Marketnya lebih gede lah di Cina Iya, juga nah, gitu. Jadi at least kita ada comparables-nya kayak, oh it is actually something yang VC bisa invest gitu. Nah, terus kan orang punya anggapan selalu VC sama dengan teknologi, gitu kan. Ya akhirnya masuk ke Tokopedia lah, Traveloka segala macam. Tapi ini kan coffee shop, bricks and mortars gitu. Kayak kenapa kayak kenapa sih VC mau invest di lu gitu? I think you're right. Kayak at that time gue juga mikir begitu kan. Tapi setelah gue Ravani, gue mikir-mikir, actually it's not necessarily technology kan. It is can you scale this business rapidly? Sebetulnya kalau gue melihatnya lebih di situ ya. Bisa nggak bisnis ini di scale dengan secepat itu dengan VC money, right? And the answer for us tuh bisa buat Kopi Kenangan. Karena kayak gue bilang ke lu gitu kayak, oh kita kan outlet pertama 10 meter, 12 meter. Tadi gue juga bilang ke lu investmentnya cuma berapa kan ya? Ya kan? Jadi untuk gue bikin dari 5 outlet ke 100 outlet, it's easy gitu. Kalau gue bisnis modelnya beda, gue punya tempat itu 200 meter, sekali gue invest gue harus masuk 1-2 M, ya susah, ya kan? Jadi emang I think the spirit was kayak, oh it is a business yang lu bisa scale. Satu dari segi capex-nya masih masuk akal. Dan dari segi timeline juga masuk akal gitu. Karena lu bikin 100 outlet yang size 10-20 meter is easy. Dibandingin lu bikin yang size 200, lu mau bikin 100 outlet size 200 meter is much harder, right? Terus kedua juga bukan cuma di scale doang, tapi the marketnya gimana? Ya baik lagi, it's a coffee market, right? Gue bukannya jualan barang yang marketnya kecil. Coffee is well known lah, ya kan? It's a very big market for Indonesia. Sama yang terakhir, yang sebetulnya yang sampai sekarang yang orang VC sekarang bahkan ngomongin sering, itu unit of economics yang masuk akal. Dari awal kan kita bikin coffee shop ini bukannya gue mikir, oh gue pingin ambil duit VC terus gue burn diskon. That's not the mindset kan. Kayak dari awal mindset kita, gue bikin coffee business ini, gue punya 1 outlet pun gue maunya untung gitu, gue nggak mau nggak untung gitu. Jadi unit of economics-nya dari awal tuh masuk akal gitu. Gue untuk dapat omset segini, gue nggak harus buang duit segini gitu. In fact, the first 2 years, 1.5-2 years kita punya sebelum dapat VC funding, kita punya marketing spend tuh mungkin cuma 1% gitu, nggak gede gitu. Tapi udah profitable ya kan. So that's ya berapa hal itulah. 3 ini berarti ya. Tadi scalability, TAM, total addressable market, sama dari segi unit of economics. Dan unit of economics penting ya. Kayak sekarang, terutama kalau kita lihat the current tech winter gitu kan. Karena orang dulu mikirnya, lu kalau mau lu harus growth GMV. Nggak lihat bawahnya merah gitu kan. Dan bukan cuma nggak lihat bawahnya merah, tapi gimana cara gue mau bikinin jadi hijau lagi gitu. Kadang-kadang nggak jelas gitu, what is the path to profitability gitu. Tapi kalau kita dari hari day one ya jelas, itu kan kita kayak gini-gini gitu. Lu waktu 5 cabang yang pertama ini ya, kayak apa sih, boleh spill sedikit nggak sih, kayak lu punya BEP itu berapa lama sih, berapa cepat sih kira-kira untuk per cabang yang lu buka, dan itu berapa cup per hari itu artinya? Kita tuh waktu itu yang awal-awal mungkin it varies lah ya. Kan ada 5 kan, beda-beda ya, pasti. ya 3-6 bulan lah. 3-6 bulan BEP-nya? BEP, ya. Terus cup-nya ya mungkin average kurang lebih 500-700 depending on the outlets ya. 500 per hari? Yeah. Oke. Nah terus kan dengan 500 per hari dan dengan BEP 3-6 bulan, itu gila banget. Itu apa namanya, dia punya IRR bisa 50%, bisa enggak 6 bulan berarti bisa sampai 100 sampai 200 sampai 400%. Udah dia IRR, gue punya matematiknya sampai error gara-gara 3 bulan itu berarti 400%, kalau misalnya 6 bulan berarti 200% itu. Terus kalau misalnya kayak gitu kan pasti kan banyak banget orang yang tahu lah ya, maksudnya mereka nggak usah lo kasih tau datanya, mereka juga udah bisa ngelihat dari yang ngantri segala macam, pasti kalkulasi udah bisa gampang dihitung lah, gitu kan. Pasti kan banyak juga yang nyodorin lu buat franchise. Pasti kan kayak mau lah gitu, dan kayak ya itu orang bodoh juga mau, kayak jangan lu nggak usah offer 200%, 400%, lu kasih mereka offer 30% return aja udah sangat-sangat happy gitu kan. Nah, kenapa sih lu milih untuk tidak buka franchise, tapi lu semuanya malah handle sendiri? Dulu sih sebetulnya pasti kita kepikiran lah ya. Kita kepikiran, mau buka franchise apa enggak, dan emang ada beberapa yang nanya gitu. Tapi at the end of the day, kita waktu itu we hold it off.
Karena kita juga mikir kan dari kita sendiri ya, kita mikir kita mau bikin brand ini sebagai brand besar yang masih ada kayak, ya maksudnya at that time mungkin ya 5-10 tahun ke depan masih ada lah. Kita belum mikir 20-30 tahun lah. Maksudnya 5-10 tahun kita masih pengen ada kan brand ini gitu. Dan menurut kita tuh konsistensi. Itu yang tadi kita udah bahas ya. Kita merasa franchise tuh nggak bakal bisa mendapatkan produk konsistensi yang kita mau gitu. Ya karena namanya udah ada franchisee, kadang-kadang kan orang franchisee kayak, oh gue udah bayar kok, ya terserah gue mau ngapain gitu. Dan itu at that time kita nggak mau gitu kan. Jadi we hold it off, dan ya abis itu kita dapat VC funding kan. Dan tentunya VC funding nggak mau lu franchise. Karena kan kalau misalnya lu franchise tuh cuma dapat duit di awal, terus udah gitu kan. Kalau VC funding ya, oh enggak, ini gue maunya lu pegang perusahaannya sendiri, karena cash flow semua masuk ke lu gitu kan. Tapi lu dari awal sebelum lu dapat VC funding, lu udah memutuskan untuk nggak mau franchise, atau setelah dapat VC funding, baru lu, ini kata VC, dari sebelumnya lu udah putusin? Sebelumnya kita mutusin, at least not, it wasn't the right time yet gitu. Kalau kita nggak VC funding ya gue nggak tahu ya, gimana. Cuma at that time, sebelum ada VC funding, actually udah beberapa ada nanya kita. Ada beberapa yang nanya kita juga udah mikirin, cuma wah jangan dulu, kita lihat nantian dulu. Ya terus abis itu kita dapat VC funding, makanya abis itu it's definite no. Terus kalau misalnya menurut lo ya, kayak 3-6 bulan BEP itu di compare sama market yang standar, yang buka F&B, yang buka di ruko, segala macam, itu menurut lo yang lo tahu tuh berapa tahun sih biasanya BEP yang bagus itu? Kalau 3-6 sih jujur itu cepet banget ya. I think in general F&B kalau misalnya lu 2 tahun, I think that's already good enough sih. Yeah. 2 tahun jadi menurut lu? 2-3 tahun lah. 3 tahun maybe average, 2 is already good lah sebetulnya. Terus waktu lu dapat funding pertama, berapa sih cabang yang lu buka dalam waktu 1 tahun? Kan tadi kan 5. Wah, jujur gue agak lupa sih. Tapi I think a good tidbit gitu. Sebetulnya kan orang tahu kayak kita dapat 8 juta. Tapi sebenarnya 8 juta itu ada ininya. Nggak langsung dapat 8 juta. Sebetulnya itu ada beberapa targetnya. Salah satunya ada 100 outlet. 100 outlet. 100 outlet dalam ada waktunya atau? Gue lupa, kalau nggak salah 1,5 apa 2 tahun, gue lupa. Dan itu kita hit dalam setahun. Jadi semua target yang dikasih sama VC si Alpha pertama, kita hit tuh semua KPI jauh lebih cepat dibandingin yang mereka kasih kita target. Pasti jadi jauh lebih happy juga lah mereka kalau gitu. Nah terus tadi kan lu juga bilang kenapa lu ngerasa pede dan juga timingnya lagi pas, lu bisa ngikutin Luckin, tentu ngikutin Luckin yang bagusnya ya, bukan yang fraudnya. Mereka udah kena kasus lah. Recently ini teman-teman yang belum nonton bisa coba nge-google sendiri Luckin Coffee. Tapi apa sih yang lu pelajaran dari mereka, yang lu berusaha untuk copy gitu? Soalnya kan ini kan bisa jadi pelajaran buat teman-teman lain juga kan. Kalau misalnya yang lainnya itu pengen mulai sesuatu, bisa juga nih lihat dari negara yang lebih maju, Amerika atau Cina gitu kan. Dan toh annual report atau laporan keuangannya juga bisa tinggal download, bisa baca gitu kan. Mungkin satu sih ini ya, kita bukan belajar lah, tapi kita juga lihat in some sense justification model kita. Karena kan at the time kita nggak punya duit ya. Nggak punya duit, jadi kalau gue mau nyari lokasi, gue nggak mungkin dapat prime lokasi lah. Pertama nggak dikasih, kedua nggak ada duitnya juga gitu kan. Dan actually that's Luckin punya business model kan. Dia tuh nggak harus yang very prime, subprime lah. Dia nggak harus yang nomor 1, mungkin 1A atau 1B, itu dia oke. Jadi itu yang kita juga belajar juga gitu, kayak kita nggak harus yang di lobby utama, cuma yang lumayan oke juga sebetulnya di jalan gitu kan. Sorry, lu pelajarin ini gimana? Apakah maksudnya lu tuh pergi ke Cina, lu ngeliatin lagi coffee-nya? Kita coba baca-baca lah. Kan sekarang udah zaman internet ya. Cuma baca-baca aja gitu berarti ya. Kan? Terus kita juga kita juga belajar dari dia ini ya. Again, it's not belajar tapi a justification of business model. Kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan Luckin juga lawannya kan di situ si hijau yang global lah ya. Si hijau global. Dan Luckin kan dia bikin bisnis modal juga sebetulnya dia ganti, ya kan. Dia udah dia bukan bikin coffee shop gede. Dia punya juga sama kayak gue, palingan 20-30 meter gitu, nggak gede-gede. Jadi is a justification, bisnis model kita tuh emang bisa gitu di luar gitu. Interesting. Sekarang kita mau pindah ke topik buat inilah temanya itu tips buat orang-orang mulai bisnis dari awal gitu ya. Kayak dari pengalaman lu sekarang ya, lu udah menjalani berarti udah 6 tahun ya kira-kira ya. Ini 6 tahun ke-6. Terus lu juga pasti ya dengan
apalagi lu punya investor yang semuanya yang bisa dibilang inilah kelas atasnya lah, kayak termasuk Sequoia. Sequoia kan kalau nggak salah investornya Google kalau nggak salah awal-awalnya Banyak ya, dia kayak WhatsApp, Airbnb, WhatsApp, pokoknya Facebook ya. lu udah di inilah kayak masuk ke kategorinya Iya. mereka gitu lah. Terus juga lu kan juga pasti ngelihat banyak startup founders lain yang udah sukses juga gitu kan yang jalan. Apa sih menurut lu kayak 3 hal ya yang menurut lu tuh kayak formula atau mungkin kriteria ya yang bikin founders itu berbeda dibandingkan dengan founders lainnya yang nggak jalan. Soalnya kan yang data yang kalau misalnya kita Google, itu adalah 90% startup itu mati. 90% startup itu kan gila itu, kayak 9 dari 10 gitu kan. Berarti kayak apa sih yang membedakan 10% ini dibandingkan sama 90% ini gitu? Mungkin beberapa ya. Kalau satu, AWC kayak daring ya. Karena lu memulai bisnis itu actually you're daring gitu. Banyak orang yang kayak gue punya bisnis ini, punya ide ini, tapi nggak jalan. Ya Kalau ide, lu- stop di ide gitu. Stop di ide gitu. Kalau lu nggak jalan ya gimana lu mau jalan? Ya kan. I think that the first step-nya ya just be daring to actually start this gitu. Ya kan, walaupun mungkin orang mikir lu ide gimana, tapi kalau lu udah you truly feel that you've done your research, you truly feel kayak oh ini emang di mana gue bisa ada impact-nya gitu ya. Ya, I think that's one gitu kan. Terus kedua juga mungkin ini ya, always have, kalau di Kopi Kenangan kita selalu ngomong tuh day one mentality. Artinya apa? Mentality lu tuh harus hari ini ada seperti kayak hari lu pertama, di mana lu still energy, ya kan, lu mau berinovasi gitu kan. Karena lu giliran lu udah bisa day kedua, ketiga, ke-10, kadang-kadang lu udah mulai complacent, ya kan. Especially ya lu banyak kompetitor gitu, nggak bisa lu kayak udah rest on your laurels kan. Karena competition, the new guys itu bakal lebih hungry lah to get you kan. Mereka juga So pasti you- kan ATM lu bener ngeliatin kan? lu juga, Bener. pengen coba cari apa yang bisa Iya kan? dibedain. Jadi ya lu harus day one mentality gitu. You always have to be hungry. What's next for you, right? Terus juga mungkin customer centric ya. Customer centric dalam arti ya at the end of the day yang beli produk lo kan customer lo. Apa sih yang mereka perluin gitu kan? Kayak misalnya kalau lu ngomong ke gua gitu, salah satunya yang gua tadi beberapa kali bahas ya, konsistensi gitu. Produk gua emang enak. Produk gua enak. Tapi kalau gue nggak bisa bikin konsisten, dan itu yang customer gue mau, dia juga nggak mungkin balik, gitu kan. Jadi benar-benar customer centric gitu. Kayak apa yang bikin, yang customer lu mau, ya lu harus, bisa mungkin lu harus bikin itu, gitu. Mungkin ada ini mungkin bonus ya, ini kalau ini gue lihat terakhir ya, kayak I think you have to do this for the right reason ya. For the right reason, okay. For the right reason, and then lu juga harus jadi orang yang fair lah ya, yang fair dan ethical gitu, I think. Karena I think there's zaman sekarang tuh banyak founders yang dia mungkin raise money cuma karena gue bisa dapat duitnya, tapi I don't really believe in the business. Susah, ya kan. Kayak mindsetnya mungkin cuma pengen dapetin duit dari dari investor, terus foya-foya udah kabur. Iya. So I think you have to do it for the right reason ya. Iya. Nah, tapi gue mau challenge dulu lebih deh. Kayak soalnya kan banyak juga orang pinter gitu ya. Kayak ini kayak kita ngomongin top school, kita ngomongin udah pernah kerja di konsultan yang ternama lah, kayak Big Three gitu misalnya ya. Nah, jadi dari segi ide-ide yang tadi lo bilang kayak mengenai konsistensi, mengenai gue ngerti nih, gue udah belajar dari orang-orang sebelumnya, kayak gue nggak boleh santai-santai gitu kan. Yeah. Nah, tapi banyak juga masih gagal gitu kan. Walaupun mereka udah ngerti itu dan walaupun mereka pintar gitu. Kayak menurut lu ada lagi nggak sih di luar dari itu yang ngebedain si top yang 10% yang sukses sama 90% orang yang nggak jalan? Ya, of course, gue nggak bisa ngejawab buat semuanya. Tapi I think one of the things yang mungkin ini ya on the ground ya. Karena ya kayak lu bilang banyak orang yang pintar gini-gini, tapi kan mereka kadang-kadang cuma teori. Mungkin teori kalau kita lihat bener. Tapi apakah di lapangan seperti itu? It's a different things, right? Kayak yang tadi kita bahas ya, kayak kita kan udah punya takaran-takarannya. Ya tapi kita nggak tahu orang yang lakuinnya gimana nanti gitu kan. Teori sama lapangan kadang-kadang beda gitu. Jadi kadang-kadang, actually beberapa founder emang gue lihat juga kayak gitu ya, kayak ya udah, mereka punya ide begini-begini, mereka expect mereka hire tim untuk jalanin gitu. Tapi mereka sendiri nggak mau turun ke lapangannya gitu. At the very least untuk lihat apakah benar apa enggak sih gitu. Ya kan? Bahkan ada founder yang bisnisnya di Indonesia, cuma dia mungkin tinggalnya di Singapura apa di luar negeri, nggak pernah datang ke Indonesia. Mau gimana mau jalan gitu kan ya.
Jadi juga harus on the ground juga lah. I think gue sama at the very least kayak bener-bener kan dulu kita nggak ada apa-apa, emang kita udah jalanin on the ground gitu. Jadi we understand lah. Gitu. Dan to be honest sampai hari ini pun kita juga masih once in a while kita juga masih ini kan, masih ke lapangan gitu. Nah, itu on the ground ya, kayak maksud itu apa? Soalnya kan kayak tadi lu bilang kan, lu sekarang udah punya teknologi buat ngecekin, bahkan sampai kalibrasinya itu benar atau enggak, udah ada fotonya gitu kan, dan lu otomatis update ke aplikasi lu ya, gue bayangin lah. Jadi dengan sistem itu sebenarnya lu udah bisa ngecek semua kan. Kayak mungkin kayak kalau misalnya gue di posisi lu ya, gue tuh bisa ngerasa gue nggak butuh gitu. I mean, gue udah ada sistem yang benar-benar bagus yang buat ngecek kayak gini. Kayak pentingnya apa sih buat ke on the ground kayak gitu? There are things yang lu nggak bisa lihat based on data and system. Itu yang lu bener-bener lu cuma ke toko yang lu bisa lihat. Mungkin gampangnya gini deh, kita ngomong small things saja. Kayak gua mana bisa tahu sih gua punya kan kalau sekarang kan kalau F&B banyak promo-promo gitu ya. Ada marketing collateral. Marketing collateral dipasang nggak? Pasang. Rapi apa nggak? Kan gua nggak tahu kadang-kadang. Cuma pas gua datang ke toko, wah ini nggak rapi. Apa nggak mungkin kebersihan toko? Itu kan nggak semua ada di sistem gitu kan. Terus kita juga bisa ngomong placement dari mesin gitu. Ini a bit ini ya kayak misalnya kan kita sebisa mungkin orang nggak terlalu gerak banyak supaya bikin kopinya jauh lebih cepat gitu. Tapi kalau mesin kopinya di sini, es batunya di sini, dia kan harus jalan. Sampai gitunya. Iya dong. Jadi kita kadang-kadang beberapa hal yang kita mikirnya udah, walaupun sebetulnya kita udah bikin waktu itu layoutnya harus bikin. Cuma mungkin karena keterbatasan tempatnya, akhirnya mereka ganti-ganti gitu kan. Yang kita juga mungkin nggak tahu karena udah kebanyakan kan. Cuma on the ground kita baru tahu kayak, tahu-tahu ini, jadi deh kita ganti deh gimana positioningnya gimana gitu. Jadi beberapa hal lah ya. Nah itu dia yang sebetulnya menurut gue yang a bit intricate. Yang penting ya kadang-kadang yang kita kayak nggak bisa lihat cuma dari sistem gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya orang-orang ya, kan orang yang mulai dari awal, itu kan nggak semuanya, oke gue pengen mulai bisnis gitu kan. Banyak orang kan juga yang impiannya itu, atau nggak mungkin mereka lebih prefer stability lah. Mereka pengennya stable gitu kan, nggak mau ngambil resiko gitu kan. Nah menurut lu, dari pengalaman lu di Kopi Kenangan nggak ya? Ada nggak sih cerita di mana kayak ada anak mungkin mulai itu dari gaji masih kecil, lalu ternyata mereka tuh bisa naik gitu kan, bisa naik jadi leadership level gitu kan. Nah, tapi kan juga banyak banget orang, gue yakin di luar sana, bukan di luar sana, bahkan di Kopi Kenangan sendiri, yang dulu gajinya sekian, naiknya tapi nggak bisa naik-naik gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan orang yang lu bakal kasih kepercayaan lebih sama dia, dan lu kasih kompensasi lebih, dan lu kasih responsibility lebih dibandingkan sama orang lain gitu, supaya orang-orang bisa tahu kalau misalnya kerja itu harusnya kayak gimana, dan juga mungkin follow up question adalah, ini kan kondisinya kalau misalnya lu bisa nge-reward dia gitu kan. Lu bisa nge-reward dia, makanya dia jadi seneng. Dia berusaha lebih lagi gitu kan. Nah, tapi kan banyak juga orang yang komplain tuh, gue udah all out tapi gue punya bos nggak ngeliatin gue gitu. Atau nggak kayak itu kayak gimana tipsnya buat mereka gitu? Sebetulnya sih kalau misalnya kita, banyak banget cases yang dimana orang yang, baik aja dulu pas kita mulai kan kita banyak hire misalnya barista gitu. Gue banyak banget barista gue yang sekarang udah jadi manajer, senior manager, bahkan beberapa udah jadi operation manager gitu. Yang karirnya ada lah, ya kan. Dan biasanya sih yang kita lihat sih ini ya, of course dia kerja keras gitu ya. Kerja keras, sama I think willingness to learn ya. Willingness to learn sama dia nggak malu untuk ngomong, memberikan opini mereka gitu. Ya karena sekarang, mungkin kalau kita style-nya kita bukan yang kayak yang gila hormat gitu kayak siapa gitu, enggak, kita pikirnya ya lu kasih gue masukan dong, jangan gue yang harus bilang ke lu terus gitu kan. Maksudnya kayak kritik, feedback gitu. Feedback gitu kayak outletnya ini salesnya misalnya nggak kurang bagus, kenapa? Kita harus ngapain gitu. Jadi orang-orang yang kasih ide kayak Pak kita kayak misalnya sesimpel gini kayak mungkin kita ini Pak karena kita di kantor nih misalnya kan orang kantor yang biasa yang order kan biasa itu aja. Kita bikin deh grup WhatsApp, promo-promo blast. Simple gitu. Sebenarnya hal yang simple. Cuma kan itu kasihnya kok, this guy punya inisiatif gitu lah. Ya. Dia punya inisiatif untuk melakukan ini. Dan dia memikirkan gitu kan. Jadi lebih ke situ sih ya. Kita kayak orang yang emang we know dia put the extra effort. Effort jadi bukan dari segi jam. Bukan segi jam. Tapi dari segi kayak dia tuh juga pikiran dia tuh untuk
untuk improvement cabang ini gitu iya. ya. Oke. Nah terus ada lagi nggak kayak di luar dari inisiatif gitu? Apakah soalnya kan kalau misalnya lu tadi bilang barista ke manajer barista gitu kan, itu kan job desk-nya pasti sangat berbeda kan. Yang satu itu kan lebih ke eksekutor ngebikinnya, tapi kalau misalnya manajer itu kan lebih ke arah managing barista lain atau nggak ngajarin Iya. orang gitu kan. Nah lu tuh kayak apakah apakah leadership itu adalah sesuatu hal yang dia udah punya dari awal atau itu tuh sesuatu yang lu ngajarin di perusahaan dan ternyata orang-orang ini bisa ngikutin gitu. It's a combination ya, karena menurut gue leadership ya sometimes it's also innate kan. Tapi juga mereka mau belajar gitu. Karena kan kita sekarang level juga udah banyak kan. Jadi mereka juga mau belajar dari dia punya leaders. And plus kita kan juga sebagai company kan kita juga punya orang kita untuk ini ya, untuk berkembang ya. Tiap tahun kita pasti punya kelas. Punya kelas. Kayak maksudnya kelas kayak untuk tergantung departemen apa ya. Dia merasa perlu naikin skill apa, misalnya perlu naikin skill Excel atau mungkin perlu naikin skill leadership. Kita coba cariin kelasnya gitu, ya kan. Lu mau join apa enggak ya terserah lu. Ya kan? Di luar dari kopi kenangan ya? Bukan gurunya, bukan enggak, tergantung. Ada yang guru kopi. Misalnya kalau untuk kopi ya karena kita ngerti kopi tapi ada yang misalnya kayak Excel kayak mungkin kan orang ya di luar gitu kan. Dia mau join juga apa enggak gitu ya kan. Kan kita enggak memaksakan. Ya kan. Tapi kalau kita lihat dia emang mau put time untuk expand skill dia ya kan. Baru kita ini juga. Nah, terus kayak apa sih advice lu buat orang-orang ya yang udah ngerasa gue udah kasih masukan, apalagi yang kemarin ada yang komen-komen gitu, gue udah sering kasih masukan, gue udah all out segala macam, tapi ya gue nggak pernah di reward apa-apa gitu. Apakah itu berarti harusnya lebih all out lagi atau kayak gimana kalau kayak gitu? I think it's a multiple factors kan ya. Tapi ya of course I think number one juga ini ya. Kita kerja juga kita harus lihat career path-nya kan. Ada nggak sih career path-nya? Oke, ada atau enggak career path? Iya, so bisa aja udah mentok. Udah mentok, bener kan. Tapi kan kalau misalnya kayak kita, we understand, career path tuh penting, ya kan. Kayak bilang, kalau mentok ya, lu mau gimana ya gitu. Dan motivation orang ini untuk melakukan lebih baik apa? Nggak ada gitu kan. Makanya kan kalau kita balik lagi, kalau ngomongin barista ya, kita ada yang mungkin dari intern dulu, ya kan, terus staff biasa, supervisor, abis itu dia ke manager, abis itu dia ke area manager mungkin bisa ke operation manager gitu kan. Jadi career path-nya tuh ada, ya kan. Career path-nya ada juga, jadi buat mereka jelas gitu. Tapi kayak lu bilang, kalau misalnya career path-nya nggak ada ya lu mau all out juga gimana gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mau mulai bisnis ya, mereka juga banyak yang mikir, pasti ada kayak banyak orang yang bilang, gue nggak punya duit, gue nggak punya 200 juta, gue nggak punya 200 juta, gue nggak punya koneksi ke mall, habis itu gue mungkin edukasinya itu mungkin biasa-biasa aja, ya kan nggak sempat kuliah di luar negeri segala macam, atau mungkin nggak sempat kuliah gitu loh. Nah tapi kalau misalnya lu ya, dengan pengetahuan lu sekarang, ya, tapi gue ambil network lu, gue ambil kayak 200 juta lu di awal-awal, kayak apa sih yang menurut lu akan lakukan supaya lu bisa mendapatkan kesuksesan dalam bisnis gitu? Jujur tough lah ya. I think that's a tough question ya. But going back sih menurut gua sih it's berani melakukan ya. Karena baik lagi kalau lu nggak berani melakukannya ya cuma ide doang kan. Apakah gua bisa kayak lu bilang kalau gua nggak ada uangnya, apakah gua bisa bikin di kantor ya mungkin enggak gitu. Tapi kan market kan beda-beda gitu kan. Ya udah berarti gue target yang the lower segment gitu. Mungkin gue tapi ya konsepnya kurang lebih ya sama lah. Ya kan product differentiation bla 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 gitu kan. Tapi I think the first step ya itu lu berani melakukannya ya. Oke, berarti lu berani melakukan. Anyway, dari segi modal sebenarnya kalau misalnya dibilang 200 juta itu rendah, tapi mungkin orang lain bisa ngeliat itu tinggi juga. Kalau misalnya tinggi, ya lu cari scale yang sesuai lu. Iya, benar. Apakah ini lu buka pakai stand di depan ruko pakai apa yang modal sesuai gitu berarti ya. Karena kan kalau kita lihat misalnya kayak minuman gitu ya, of course you have the big brands yang kayak jual minum 50.000. Terus ada kayak kopi kenangan yang jual mungkin di ruko, di mall yang sekitar 20 ribuan. Tapi kan kita juga lihat a new wave lagi yang di bawahnya kan ada yang jualan kayak cuma 10 ribuan, 12 ribuan gitu. Ya setiap market pasti ada lah, nggak mungkin nggak gitu kan.
Ya, cuman itu ya kayak yang lo bilang adalah yang penting coba dulu jalanin asalkan lu udah lakukan market research-nya gitu ya. Oke, terus tapi apakah ini tuh bisnis pertama lu ya? Kayak apakah lu pernah mengalami kegagalan sebelumnya atau ini tuh kebetulan lu punya yang pertama, habis itu kebetulan udah Ini kebetulan pertama gue. Susah, udah keren banget, it's an envious place to be in lah gitu. Oke, terus sekarang dengan kondisi market kayak gini ya, kita ngomongin semuanya lah, kayak inflasi lah, banking crisis lah, habis itu ada perang di luar sana lah, apalagi juga dengan kompetisi yang segitu ganasnya dan juga tech winter, banyak yang layoff segala macam ya. Kayak ada nggak sih dampak semua ini terhadap performance perusahaan gitu? Dampak sih pasti ada ya, tapi on the other hand we need to remember kita juga baru recover dari pandemi, ya kan. Oke. Jadi ya kalau kita ngomong in comparison to the years before ya, sekarang perusahaannya jauh lebih bagus lah, ya kan. Jauh lebih bagus sekarang dibandingin pandemi. Oke, soalnya lu juga bukannya di kantor-kantor segala macam. Gua kan di kantor, di mall, ya kan. Walaupun waktu itu we had a bukan pivot business model lah, kayak kita ada nambahin new store archetype supaya untuk lessen ini, tapi ya tetap lah, kita banyak di mall sama di kantoran kan. Itu masuk apa tuh tadi yang tambahin? Jadi pas pandemi kan tentunya kita nggak bisa diem doang, ya kan. Salesnya kantor siapa yang masuk? Betul. Kalau kita ingat nggak zaman dulu nggak ada orang gitu kan. Iya, nggak ada orang. Jadi ada time waktu itu we know itu nggak mungkin bisa dapat sales dari situ, ya kan. Makanya waktu itu kita bikin cabang banyak di gas station. Gas station, oke, menarik. Ya kan, jadi dari segi investment juga nggak mahal, biasa pakai kontainer 20 meter, nggak gede. Gas station orang masih kok beli bensin, dan gas station banyak yang dekat sama rumah. Orang yang di kantoran yang work from home, masih perlu kopi kan, dia beli dari gas station, ya kan. Oke. Nah terus yang gua ngerti ya, kayak lu kan modelingnya ngikutin atau enggak di awal-awal lah, at least di awal-awal lu lihat waktu Luckin Coffee itu jauh lebih besar daripada Kopi Kenangan, lu lihat mereka adalah inspirasinya, dan salah satu hal yang mereka lakukan itu yang gua awal-awal baca ya, itu adalah delivery. Ide mereka itu awal-awal itu mereka pengen menggunakan teknologi supaya mereka itu bisa sewa ruko atau enggak sewa tempat yang paling kecil, nggak perlu ada muka, gitu kan, dan jadi ya semurah-murah mungkin, toh mereka bakal dilayanin sama delivery gitu kan. Nah, kenapa nggak dari tadi kita ngobrol tuh nggak ada pembahasan ini? Apakah menurut lu konsep itu tuh sebenarnya nggak jalan gitu gara-gara mungkin delivery cost yang terlalu mahal kah? Nggak nutupin keuntungan dari lu punya sewa di tempat yang lebih murah gitu atau kayak gimana? Multiple things. I think kayak kita kalau ngomong kayak with another market, itu kan China market ya. China market. Kita kan nggak bisa apple to apple. It's a different market gitu. Jadi with us ya, as you know, kayak kita di Indonesia ya, GrabFood, GoFood udah quite strong. Betul. Especially mereka juga risknya kompetitif lah ya. Jadi there is no use for us untuk bikin delivery fleet sendiri. Karena satu mungkin kita lebih mahal. Kedua belum tentu untuk running a delivery logistic fleet is a different business model dan kopi kan. Kita nggak ngerti gitu. Jadi ngapain juga kita nambahin complexity ke situ gitu. Ngerti. Another thing juga, actually we are a believer lu perlu walk-ins ya. Perlu walk-in, A few things. Karena satu, lu kalau misalnya tempat lu prime yang dilihat banyak orang, itu in a sense that's branding for you. Ya kan, orang lihat logo Kopi Kenangan kan. Kedua, lu kalau nggak ada walk-ins, itu right off the bat berapa puluh % dari sales lu hilang. Gitu kan. Dan kita nggak mau terlalu dependent on delivery, ya kan. Kalau delivery lu kenapa-napa gimana gitu, kayak misalnya dinaikin harga, ya kan. Kayak sekarang, ya kan, dinaikin harga, atau enggak misalnya kayak ya bensin naik segala-segala, itu kan efek semua gitu. Jadi kita nggak mau terlalu dependent on delivery 100% gitu. Jadi ngerti. Pertama, lu nggak mau ngebikin lu punya fleet sama lu punya aplikasi, soalnya itu different business model gitu kan, beda. Terus yang kedua, udah ada orang lain lah yang melayani, ngapain lu jalan itu. Itu pelajaran juga sih, soal banyak orang kan yang pengen semuanya sendiri, tapi kadang-kadang dipikir ya mungkin lebih murah kalau misalnya kita pakai service-nya orang lain gitu. Ya. Karena kadang-kadang orang lupa ya, lu ngelakuin sendiri, lu hitung itu, lebih murah. Tapi kadang-kadang yang lu nggak hitung, mistake yang bakal lu lakuin. Ya kan? Kayak ya namanya bisnis nggak mungkin lu perfect, lu pasti ada mistake. Nah, sekarang mistake yang lu lakuin bakal bikin lebih mahal apa enggak? Ya kan? Dari segi waktu dan segi uangnya juga ya, bukan cuma ini doang.
Interesting. Kalau misalnya kita ngomongin mistake nggak ya, kayak lu kalau kita ngomongin mistake, lu boleh nggak sharing apa sih kayak mistake yang lu pernah lakukan di Kopi Kenangan ya, yang lu belajar dan lu akhirnya kayak recover gitu? Atau nggak ada? Pasti ada lah, cuma nggak ada yang pop in my mind sih sampai segitu. Oke. Terus kalau misalnya lu boleh sharing nggak sih kayak kira-kira split antara online sama walk-in tuh berapa persen sih? Itu something yang lu boleh publicize ya? Kalau pas zaman pandemi ya, itu mungkin kayak 90%-an lah. 90% online? Itu online. Tapi sekarang ya, I would say 50-50, 60-40. 50-50 ya? Nggak, tapi lebih ke walk-in ya. Iya, 60%, 40%, 60% lebih ke walk-in, 40% lebih bikin. Iya. Itu kan menarik juga kan. Berarti sebenarnya lu mengkombinasi konsepnya si Lakin, ya lu belajar dari situ, tapi lu meng-adjust juga di Indo. So lu lihat, oke, mereka delivery strong, ya 40% di situ gede juga gitu. Tapi lu juga nggak mau tinggalin yang bagian offline-nya. Gitu. Dan kalau lu pikir kayak walk-in kan itu kan yang sebetulnya yang bisa dibilang itu lu punya sendiri, ya kan? Oke. Ya dong, karena kalau delivery ya kadang kita pakai orang lain kan. Iya. Kalau walk-in kan itu yang lu punya sendiri, itu yang lu bisa kontrol kan. Dan itu yang actually lu mau invest gitu, karena ya itu ya namanya itu ya lu punya sendiri gitu, bukannya lu invest buat orang lain gitu kan. Jadi ini something yang lu bisa kontrol juga gitu. Jadi ya kenapa kita juga pentingin walk-in di situ sih. Oke. Nah terus dengan adanya Tech Winter yang tadi kita udah ngomongin semua itu ya, kayak dampak terhadap fundraising tuh kayak gimana sih? Apakah itu merubah rencana lu? Lu kan pasti kan kalau misalnya dapet funding segitu gedenya, pasti pengen rencana IPO juga gitu-gitu kan. Kayak plan lu kayak gimana? Kalau buat kita sih karena kita beruntung di mana kita dapat yang the last two fundraising lumayan besar kan ya. Kita beruntung di mana kita nggak desperate for fundraising lah. Jadi in terms of timeline, I think we're still on track on our target gitu. Tapi kalau lu ngomongin in general untuk startup lain ya tentunya it's different ya. Karena I think valuation sekarang udah berubah ya, udah nggak kayak dulu gitu. Tadi I think we touch a bit gitu, kayak dulu lu bisa raise based on growth kayak GMV, sekarang kan nggak, udah dilihat kayak lu bisa path of profitability gimana nggak gitu, unit economics-nya gimana gitu ya kan. So it's a bit sekarang it's a bit different lah. Iya. Jadi kayak menurut lu adalah di posisi yang nggak gitu khawatir soal lu ngejaga unit of economics dari awal. Lu jadinya nggak desperate. Gara-gara lu nggak desperate, mau ada Tech Winter, lu jadinya nggak terlalu deg-degan dibandingkan sama orang lain yang burning money terlalu gede gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir gue ya. Lu kan kalau nggak salah, lu ekspansi ke Malaysia kan? Itu negara pertama di luar dari Indonesia ya? Negara pertama. Nah, dengan lu udah punya 880 cabang lebih di Indonesia, dan lu sekarang ekspansi di Malaysia, pasti kan mereka nih orang-orang Malaysia nggak kenal Kopi Kenangan gitu kan. Kayak apakah pengalaman lu ya, lu ekspansi ke luar negeri, itu tuh adalah riset ke nol lagi, jadi lu produknya harus bikin lagi, mungkin yang lu punya top produk udah nggak selaku di Indonesia gitu kan. Atau menurut lu ini tuh sebenarnya gampang, soalnya tinggal replicate gitu, tinggal copy paste aja gitu, kayak yang si gede, yang hijau. It's a combination lah ya. Kalau kita ngomong riset, dari segi branding, karena kayak lo ngomong, kan orang Malaysia nggak tahu Kopi Kenangan apa. In fact, kita di Malaysia namanya Kenangan Coffee, bukan Kopi Kenangan. Coffee, oke. Kalau lihat nih, Kenangan Coffee. Iya kan? Dari segi branding ya, in a sense ya kita riset dari awal, karena orang we have to introduce Kenangan Coffee ini gitu kan. Kalau segi produk sih kita nggak riset dari nol ya, karena kita ngebawa yang apa yang udah di Indonesia, cuma kita ada adjustment ya kan. For example, mungkin sugar levelnya gitu. Sugar levelnya mungkin kita naikin apa kita turunin tergantung marketnya ya kan. Tapi produknya sendiri sih kita enggak ya. Kita nggak riset karena baik lagi kalau itu kan yang bikin kita unik gitu. Dan actually going back to product differentiation, one of the reason kenapa kita percaya bisa masuk ke luar negeri, karena ketika gue masuk ke situ, gue tuh I'm not bringing your regular Americano, your regular latte gitu, gue nggak bawa itu. Gue bawa kopi susu gula aren gitu kan. It is a product that's unique to Indonesia, right? Kayak misalnya gue ngomong kalau lu tahu Thai tea? Tahu. Lu tahu Thai tea kan? Kita ngelihat kalau kopi susu gula aren ini adalah Indonesian style coffee gitu. Jadi itu yang kita bawa ke market luar. Jadi apakah kita mau ke Malaysia, nanti misalnya mau ke Singapura, Filipina segala, gue bukan cuma bawa latte, bawa americano gitu, enggak gitu. Gue bawa Indonesian style coffee, Indonesian gula aren. Gitu. Cara lu membedakan lu dibandingkan komentar lainnya. Soalnya komentar lainnya kan yang menawarkan Indonesian style coffee ya pasti
mungkin nggak ada Nggak atau ada, atau bener sangat kan? sedikit. Iya kan? Sampai sekarang aja gula aren kita pun tuh juga masih kita dari Indonesia gitu. Oke. Ya kan, beans pun kita juga beans Indonesia kan. Jadi it is something yang kita bisa jual juga lah Terus sebagai bangga product juga ya. differentiation ya Bisa kan. ekspor ke sana berarti Iya. kan, beans-nya, gula arennya segala Iya. macam. Oke. Terus kayak kenapa lu ke Malaysia dulu gitu? Pasti kan lu udah studi kan kayak Iya. Singapura, Thailand, apa Vietnam segala macam, kayak kenapa Malaysia dulu? Beberapa hal sih, I think satu, mungkin kalau kita lihat juga orang Malaysia mungkin paling mirip sama orang Indonesia ya. Ya dari segi kita punya background culture segala gitu ya. Kedua kita juga lihat competition-nya sih. Competition yang di situ kelihatannya yang paling bukannya paling mudah lah ya, tapi yang lebih gampang untuk kita penetrate lebih di Malaysia gitu ya. Sama market size-nya juga gede sih. Kita juga lihat dari market size-nya. Potentially it can be as big as Indonesia lah. Oke. Ya kan? Potentially it can be as big as Indonesia. Oke, padahal populasi mereka kan jauh lebih sedikit daripada Iya, kita. tapi kan GDP per capita mereka jauh lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Oke, padahal lu target marketnya juga yang mass market, tapi Betul. lu masih merasa itu bisa. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya satu Malaysia itu bisa lebih sebesar Indonesia potensialnya, berarti kalau bisa dibilang growth story-nya Kopi Kenangan untuk masa depan, itu kalau gitu lebih ke internasional dong kalau kayak gitu. Iya, itu plan-nya kita lah, ya kan. I think Indonesia we've proven that, kita udah bisa lumayan, I don't wanna say dominate lah ya, tapi ya we're a major player here too, right? Iya, iya. So what's next for us ya? Nextnya ya, can we bring this kayak di luar Indonesia, dan bukan cuma Malaysia doang gitu. Kita pinginnya ya South Asia dan hopefully more than that lah. Iya, iya. Thank you banget bro, ini very very useful. Gue yakin semua teman-teman udah bisa dengerin dan belajar dari James sendiri ya. Ini founder dari Kopi Kenangan. Appreciate your time. Thank you banget. Thank you. Thank you banget. Sip.